Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan memasuki ibadah Jumat Agung. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, nanti di dalam ibadah ini juga akan dilayankan perjamuan kudus. Secara teknis, Bapak Ibu nanti akan menerima anggur dan roti secara bersamaan. Jadi nanti anggur dan roti dibawa bersamaan dan nanti akan kita makan dan kita minum secara bersama-sama juga. Kemudian yang kedua, pengumuman untuk jadwal ibadah di hari Sabtu. Besok akan ada ibadah Sabtu Sunyi yang akan dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Nanti kita akan duduk di bawah lesehan di depan ini. Jadi nanti diharapkan berpakaian menyesuaikan di bawah. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah untuk Paskah. Nanti kita akan mulai jam 5 pagi untuk tanggal 9 pada Paskah, dimulai jam 5 pagi dan akan dilayankan oleh pendeta Octavianus sendiri. Kemudian jam 16.30 pada yang kedua di hari Paskah akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Demikian. Kemudian untuk pengumuman yang berikutnya, persembahan hari ini. Persembahan dilakukan di awal ketika Bapak Ibu rawuh, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum persembahan, kami persilakan untuk memasukkan persembahan. Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa pembukaan dan nanti akan berdoa persembahan. Sebelumnya waktu hening bagi kita sekalian dan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka Engkau mengizinkan kami pada sore hari ini bersama-sama umat kepunyaan Tuhan di gereja induk maupun di pepanan-pepanan untuk kami berkumpul bersatu di dalam kami memperingati, menghayati Jumat Agung, pengorbanan Tuhan dan kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih karena kami Tuhan izinkan untuk bersama-sama beribadah tanpa batasan-batasan. Terima kasih karena kebaikan Tuhan, Tuhan beri kesempatan juga untuk memberi waktu dan ruang dalam kehidupan kami untuk kami bisa menghayati dengan baik peringatan Jumat Agung hari ini. Mari kami mengundang Tuhan Yesus secara khusus Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa memahami, menghayati dan mengerti makna merefleksikan Jumat Agung di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah sore hari ini dari awal hingga akhirnya nanti di dalam berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Terima kasih, kami mau serahkan ibadah kami pada sore hari ini di dalam tangan Tuhan. Bagi semua para peraga yang ambil bagian di dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati kami secara khusus. Kami juga menyerahkan persembahan yang kami bawa dari rumah untuk kami beri kepada Tuhan. Engkau sucikan, Kau terima Tuhan, supaya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mau mulai dan Tuhan menolong kami untuk kami bisa ambil bagian di dalam ibadah sore hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan di dalam kami mempersiapkan diri sore hari ini, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera mulai ibadah kita. Tuhan memberkati.
Yesus menapaki perbukitan Golgota. Terbayang dalam angan Tuhan Yesus dan pengkhianatan dan tarian sukacita dari orang-orang yang haus akan kekuasaan dunia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jumat ini ya Tuhan, aku merindukan sabda-Mu untuk memberi pengampunan bagi kami. Bukan karena kami tidak tahu apa yang kami perbuat dan apa yang kami lakukan, tapi justru karena sudah tahu dan tetap kami lakukan. Oh
Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami semua. Namun penjahat yang satunya justru menyadari akan kesalahan dan kelemahannya. Ia berkata dengan tulus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jumat ini ya Tuhan, kami mengakui akan keberadaan kami. Kami adalah penjahat. Kami telah melakukan berbagai tindakan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan, mampukan kami menjadi penjahat yang sadar akan dosa dan kelemahan kami. Jumat itu, kalau nyawa di ujung nafas, kalau gelap menutupi siang, Sang Bapa seakan-akan meninggalkan Yesus. Sepenggal kengerian menciptakan ketakutan. Ia harus berjalan tanpa Bapa, masuk ke dalam kerajaan maut. Dengan gemetar dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jumat ini ya Tuhan, kami mengakui kami memiliki Tuhan yang baik, yang rela berkorban bagi kami. Tuhan yang tidak lagi melihat kami sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. derita hampir mencapai puncak. Dalam keyakinan yang tiada tara akan rencana agung Sang Bapa, ia pun berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Jumat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau begitu baik pada kami. Kami ingin melanjutkan karya kami dengan menyerahkan hidup mati kami kepada-Mu.
Hari ini salib menjadi kesaksian dan kesetiaan seorang hamba Tuhan. Dengan senyum kemenangan ia mengakhiri semuanya untuk kembali pada tahtanya yang mulia. Wes rampung. Hari ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kemenangan ada pada genggaman-Mu. Hari ini Engkau memberikan keselamatan dan kedamaian yang bakal. Dan ajarlah kami selalu beriman dan senantiasa memandang salib-Mu. kita. Oleh karena itu biarlah kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat di dalam warta jemaat, bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman kita, sakramen perjamuan mengandung 4 maksud. Yang pertama, bahwa roti dan anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus itu menunjuk dan mengingatkan kita tentang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus yang menjadi dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya, kita yang percaya di dalam Kristus adalah satu keluarga di dalam Allah. Yang ketiga, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. 83 bagian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Di dalam hati kita, mari kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita?
dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita. Apakah kita juga sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita juga sungguh-sungguh memiliki tekad untuk menyerahkan diri hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah ini? Maka saya selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak kita, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan itu. Maka mari anak-anak dan kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku, sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan menerima roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuntun kami anak-anak-Mu ini dalam menghayati penebusan-Mu ini. Kami yang akan dibimbing oleh orang tua kami, Engkau yang akan memberkati orang tua kami di dalam membimbing kami mengikuti perjamuan kudus ini. Demikian juga kami sebagai warga dewasa ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin.
roti dan anggur ini kita makan dan kita minum bersama-sama. Saudara mari kita mengucapkan di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap isi batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung raja laut. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami selalu Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, terbukti ketika sore hari ini kami bersama-sama boleh ambil bagian di dalam undangan Tuhan. Uleman patuh, ing jono suci beriku. Kami bersyukur semua hanya karena kemurahan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersama-sama juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan fisiknya, mereka yang sakit, mereka yang sedang dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan yang boleh hadir, kuasa-Mu yang boleh menyapa saudara-saudara kami, memberikan kesabaran, bahkan mereka tetap berharap kepada pemulihan yang daripada Tuhan. Lalu setiap obat-obatan, perawatan yang diterima menjadi sarana Engkau boleh memulihkan bagi setiap saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kita hamba Sulistiono yang terus menantikan kasih-Mu, kemurahan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan, agar saudara kami boleh dipulihkan dari sakit yang dialami, dijamah karena kekuatan-Mu. Tuhan yang memakai, Tuhan yang memberkati, perawatan yang diterima menjadi sarana untuk mendapatkan pemulihan yang daripada-Mu. Setiap kami, umat-Mu di tempat ini yang sangat merindukan jamahan kuasa-Mu, biarlah kuasa-Mu yang terus berkarya bagi setiap kami. Terima kasih di tengah persekutuan kami juga. Di awal kami masuk dalam ruangan ini, kami sudah mengumpulkan persembahan.
Ialah rasa syukur kami yang diwujudkan dalam persembahan ini. Tuhan boleh terima persembahan yang kami kumpulkan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk mendukung pelayanan bagi gereja-Mu di tempat ini. Menjadi sarana untuk di mana gereja-Mu boleh melayani mencukupi di dalam kebutuhan-kebutuhan di dalam pelayanan GKJ Wonogiri di tempat ini. Terima kasih. Dan sebentar lagi kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan. Mohon kuasa-Mu yang boleh menyertai setiap kami, sehingga kami bersama-sama diterangi oleh terang kuasa-Mu yang membuat kami boleh mengerti akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah ya Roh Kudus di tempat ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka dari bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini kita akan persiapan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Dalam bacaan kita diajak untuk membaca mulai ayat 16 sampai dengan ayat 37. Tetapi saya akan membaca ayat 16 sampai dengan ayat 30. Ada perikop tentang Yesus disalibkan dan kemudian Yesus mati. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya hendaklah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku
di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubah. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga garam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Terlebih kita yang setia memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Salam saudara-saudara. Puji Tuhan, malam hari ini sudah malam belum? Oh belum. Saya habis berdiri di depan seperti artis tadi, menerima banyak anggur dan roti untuk dilayangkan. Dan ini pengalaman pertama dengan model pelayanan perjamuan kudus seperti ini bagi saya secara pribadi. Nah, kita mau belajar tentang satu tema, kematiannya membawa pendamaian. Jadi kalau kita amati dalam salib Yesus ketika saat itu, ada satu tulisan. Di sana dituliskan INRT, begitu ya disingkatnya ya. Jadi apa itu artinya Bapak Ibu? Artinya itu tadi Yesus siapa? Yesus itu orang Nazaret, raja orang Yahudi dalam bahasa Indonesia. Di sana memang dalam misalnya penggunaan bahasa Latin itu ada Yesus Lazarus Rep Eudairorum. Jadi Yesus IESUS, kemudian Nazarus, kemudian N, kemudian Rep REX, kemudian Eudairorum I, kemudian disingkat menjadi INRI. Dalam bahasa Latin panjangnya seperti itu. Dan ini tulisan dalam bahasa Latin yang artinya seperti yang jenengan sampaikan tadi dalam bahasa Indonesia di ayat yang ke-19 yang bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Siapa yang menulis itu? Bapak Ibu yang menyuruh siapa? Siapa? Pontius Pilatus.
Ada lagi yang menjawab, beda. Pilatus. Kalau kita melihat bacaan kita memang di sana, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ditulis yang menyuruh adalah Pilatus. Dan orang-orang Yahudi saat itu, khususnya imam-imam kepala, setuju gak dengan tulisan itu? Tidak setuju. Mereka tidak setuju dengan apa yang disuruh oleh Pilatus ini. Dia tidak setuju karena mereka menganggap bahwa raja saya adalah Kaisar. Yang kemudian dia tidak setuju dan tidak menerima Yesus. Menarik memang kisah ini, saudara-saudara, ketika kita mengamati ayat 19 dan 20 misalnya, di mana Pilatus menyuruh memasang tulisan itu, dan menarik bahwa Pilatus sebenarnya tidak mau menyalibkan Yesus. Tidak ditemukan kesalahan dalam pribadi orang ini. Dan Yesus tetap saja disalib karena teriakan orang banyak, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi yang saat itu. Banyak sekali masa yang mengatakan salibkan dia. Padahal secara hukum negara dia tidak dibuktikan bersalah. Tetapi orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yesus menyalahi aturan agama orang Yahudi. Yang kemudian akhirnya Yesus kemudian disalibkan. Mereka yang beramai-ramai pada saat itu, kalau kita amati di ayat 1 sampai dengan ayat 15 bacaan kita hari ini, maka kita akan melihat bagaimana pada saat itu ada tarik ulur, dan kemudian akhirnya memang disalibkanlah Yesus, yang menurut Pilatus tidak didapati kesalahan di dalam diri Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa Allah itu seakan-akan menyembunyikan wajahnya pada saat-saat situasi yang krisis seperti ini? Mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak hadir pada saat Yesus membutuhkan pertolongan seperti itu? Mengapa Allah diam dan menyembunyikan wajahnya dengan kondisi derita yang dialami oleh Yesus? Sebenarnya Allah tidak diam. Justru disinilah kita melihat, saudara, bagaimana kita melihat Yesus Kristus yang memilih jalan salib itu. Dia memilih untuk disalib bukan menghindari penderitaan yang dia alami, tetapi dia benar-benar memilih penderitaan yang ada di depannya. Inilah bukti cinta kasih Allah. Allah sebenarnya tidak jauh, tetapi Allah bersama-sama dengan Yesus yang saat itu, di mana Yesus sedang mengalami penderitaan sebagai manusia. Allah sendiri masuk ke dalam kenyataan bagaimana derita, bahkan mengalami kematian yang sesungguhnya. Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, yang mengalami keterpisahan dengan Bapa. Dia yang sejak kekekalan ada dalam persekutuan kasih sempurna di dalam kesatuan Bapa, Anak dan Roh Kudus, harus mengalami keterpisahan yang sangat menyakitkan. Dia adalah sang kehidupan itu sendiri, memilih untuk mengalami kematian. Tapi di awal adalah buktian kelurusan jalan salib yang dipilih oleh Yesus. Ini menunjukkan bagaimana kasih Allah itu nyata hadir, merasakan bagaimana penderitaan sebagai manusia. Melalui penderitaannya, Yesus akan membawa manusia memahami arti kasih yang begitu dalam, anugerah pengampunan dan pendamaian
yang sejati. Kristus sendiri dengan sempurna menyatakan bahwa Allah yang sepenuhnya berkenan hadir dan tinggal diam bersama-sama dengan umatnya, bahkan di dalam penderitaan dan sengsara sekalipun. Maka buah dari kehadiran dan pengorbanan Yesus itu buahnya adalah undangan bagi orang percaya untuk hidup dalam persekutuan dan kesatuan dengan menghayati salib Kristus yang mendamaikan manusia. Simbol ketika saya menarik kain yang berwarna hitam dan kemudian saliblah yang terlihat, menunjukkan bagaimana penyaliban Yesus itu menjadi dasar untuk kita boleh mendapatkan keselamatan. Maka peliharalah apa yang sudah panjenengan terima, panjenengan tangkap, dan hidupilah kasih itu dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudara. Karena penyaliban Yesus ini berulang-ulang memanggil orang yang berdosa untuk mendekat kepada Allah. Maka saudara-saudara, Jumat Agung yang saat ini kita peringati, yang saat ini kita rayakan, menghantarkan kita semua untuk menghayati bahwa jawaban Allah yang penuh kasih sayang, yang seringkali kita bertanya-tanya kemana Tuhan ketika aku mengalami penderitaan. Kemana Tuhan ketika derita dan nestapa itu menghampiri kehidupan? Kita boleh melihat jawabannya salib Kristus. Dia lebih dulu mengalami penderitaan itu. Artinya bahwa dia boleh hadir berbela rasa. Dia boleh bersolidaritas dengan yang namanya penderitaan. Maka Jumat Agung tidak kita memperingati kematian Sang Anak Tunggal Bapa, ingin menyampaikan berita pengharapan baginya, yang terkadang juga dilanda perasaan takut untuk berharap. Kalau mangsani turunan panjenengan di bunga mangu, benar gak sih saya berharap kepada Tuhan? Benar akan pengharapan saya ini benar-benar berarti gak sih nanti? Terkadang kita lelah dengan kehidupan, persoalan, permasalahan, bahkan penderitaan yang kita alami, dan kemudian seakan-akan kita seperti para murid pada saat itu yang mereka benar-benar kehilangan pengharapan karena guru yang dia kasihi pergi meninggalkan dia. Mengingatkan kita akan kematian Yesus Kristus yang menyampaikan, saya matur tadi, berbela rasa, solidaritas Allah bagi semua insan manusia yang berdosa, yang mengalami penderitaan di dunia. Bahwa Allah sebenarnya tidak menjaga jarak terhadap penderitaan, bahkan kematian sekalipun, yang itu mendukakan kehidupan kita sekalipun. Allah tetap hadir dekat dengan kehidupan kita. Ia lebih dulu mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Bahasa Yunani ya Bapak Ibu, bukan bahasa Jawa. Tetelestai, sudah selesai, dalam ayat 30. Itu adalah pilihan Yesus ketika Allah hadir di dunia dalam pribadi Yesus dan kemudian menyelesaikan tugasnya sampai dengan pada kematian, penderitaan dan kematian. Sudah selesai. Dan itulah yang menjadi tugasnya. Dia sejak awal tahu bahwa dia akan mengalami peristiwa itu, dan artinya Allah itu berbela rasa, Allah itu hadir di tengah kehidupan kita, bahkan dalam penderitaan sekarang. Maka orang-orang yang menyambut undangan Allah ini berbagi tangisan dan air mata, diinspirasi oleh Kristus yang memberi dirinya untuk disalibkan, yang mendorong orang untuk hidup dalam kasih dan perbuatan baik. Maka ada satu lagu, kalau ku hidup
ku hidup bagimu, mataku tetap bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih Yesus yang begitu besar sampai Dia mengorbankan dirinya, menderita dan mati di kayu salib. Mari kita memandang Sang Guru itu. Sang Guru itu mengajak kita untuk mendukung dan menguatkan ketika dia dalam kondisi yang sakit saat itu, menderita. Dia melihat ibunya. Ibu, inilah anak-anakmu. Kepada para murid, Yesus mengatakan, inilah ibumu. Saling mau mendukung dan menguatkan di tengah penderitaan yang dialami. Maka jangan biarkan setiap orang itu membiarkan dan meninggalkan sesamanya dalam sengsara yang dialami. Tapi mari kita mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain, seperti perintahnya saat perjamuan terakhir. Ketika malam Yesus makan bersama dengan para murid, membasuh kaki para murid, tidak membedakan satu dengan yang lain, semuanya dibasuh kakinya. Dia tahu Yudas akan berkhianat, dia tahu Petrus akan menyangkali dia, tetapi dia tetap membasuh kaki para murid yang menunjukkan keteladanan Sang Guru di dalam kehidupan. Pada saat malam terakhir itu, kita melihat bagaimana Yesus memberikan perintah untuk mereka saling mengasihi. Dan malam itu menjadi malam yang begitu syahdu ya Bapak Ibu. Kalau Roma Irama beda lagi gitu. Malam ini malam terakhir bagi kita. Itu kalau Roma Irama. Tetapi di dalam konteks bagaimana Yesus malam terakhir itu, dia membuat momen itu menjadi momen yang sangat berharga untuk diingat, direkam oleh para murid. Dan itu yang menjadi dasar ketika kita melakukan perjamuan kudus adalah malam para murid pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendamaikan dan mempersatukan kita akan hidup sesama, hidup kita dengan sesama itu hadir saling mengisi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kegiatan ini dengan model yang tidak seperti biasanya, satu dengan yang lain mereka saling membantu, satu dengan yang lain mereka dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk saling menolong dan mengingatkan maka Jumat Agung malam hari ini boleh kita nikmati bersama-sama. Maka saudara, agar hidup kita dan sesama kita juga hadir untuk saling menguatkan, saling menopang dalam kenyataan hidup yang tidak selalu manis yang kita simpan. Maka tema kematiannya membawa pendamaian umat. Ini berawal dari peristiwa salib Kristus. Dia telah lebih dulu mengalami penderitaan dan kesengsaraan itu mengenai saya dan saudara. Dan simbolis tadi mengingatkan inilah dasar. Salib inilah yang menyelamatkan. Karya salib inilah yang menyelamatkan saya dan saudara. Kematiannya membawa pendamaian bagi kita dan mengajak kita untuk menyaksikan. Saat ini bagi kita untuk menghayati sampai yang telah kita jalankan bersama.
bersama umat Allah di sepanjang. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita selalu ingat akan sabda yang telah kita dengar pada hari ini. Mari kita renungkan dan kita resapi akan penderitaan salib serta kematian Tuhan Yesus di dalam hati kita. Agar kita mengingat bahwa Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui derita kayu salib dan kasih Allah yang berkenan mengutus putranya yang tunggal turun ke bumi, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Mugi menika ndadosaken keparingipun Gusti lan kita dipun berkahi wiwit dinten menika ngantos salamilanipun. Aturaken sugeng kundur Gusti nganti. Matur nuwun. Yeah.
Jumat ini, dalam cemoohan, cibiran dan olokan orang-orang, Yesus menapaki perbukitan Golgota.